Suaranya lembut banget ya Neng, sampai saya dengerin pelan-pelan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kembali hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertemuannya via Zoom, mudah-mudahan jauh di mata, dekat di hati, dan mudah-mudahan yang join dalam kajian hari ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga, diberikan keturunan solehah. Semoga orang-orang yang mendapat anugerah husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan pesan agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau termasuk sosok yang memberikan contoh kepada kita. Dalam kondisi apapun itulah Allah tempat bersandar. Dalam kondisi apapun Allah tempat mengadu. Maka beliau bersabda, mintalah apapun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tentang sendal jepit kamu yang putus. Hal yang remeh-temeh saja minta kepada Allah, apalagi hal yang besar. Maka mudah-mudahan pangeran berkuda yang besar kita minta sama Allah, anak-anak yang soleh dan besar kita minta sama Allah, rumah yang berkah dan besar minta sama Allah, kendaraan, begitu semuanya kita minta sama Allah. Mengapa? Karena yang kecil saja tentang sendal jepit kita minta sama Allah, apalagi tentang masalah-masalah yang besar. Dan mudah-mudahan kita tipe-tipe orang yang manja dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cara itulah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkait tema hari ini tentang 10 suplemen hati. Mengapa kita membahas tentang suplemen hati? Saat ini dengan kondisi seperti ini kita benar-benar seperti orang yang terpuruk, seakan-akan kita orang yang sangat rapuh, seakan-akan kita orang yang sangat kehabisan energi menghadapi ujian hidup. Mengapa bisa terjadi gitu? Mengapa kegelisahan, kegundahan, semua rasa ada dalam diri kita, padahal semua terjadi atas izin Allah. Boleh jadi kenapa kita gelisah, mengapa kita ketakutan, mengapa kita dipenuhi kesedihan, boleh jadi hati kita kurang vitamin. Boleh jadi suplemen yang ada di hati kita kurang. Selama ini kita hanya mensuplai vitamin untuk fisik. Fisik kita suplemen bagus sekali, vitamin ini, vitamin itu, suplemen ini, suplemen itu. Untuk fisik, iya kita sudah berikan. Tapi sayangnya untuk hati kita tidak memberikan suplemennya. Maka seakan-akan kita rapuh, putus asa, kesel, gundah, seperti mau marah, orang kecewa, depresi, dan seterusnya. Maka 10 suplemen hati ini semoga bermanfaat saat kita sedang tidak sehat hati kita, sedang kita dalam kondisi galau dan seterusnya. Allah memberikan suplemen hati itu di surat 74 yang 73 yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Teteh ayat 1 sampai 10. Adik-adik solehah tolong dibuka surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 10. Silakan Teteh. Baca apanya ya Bu? Terjemahannya? Boleh. Teteh mau baca terjemahnya boleh, mau baca ayatnya boleh, terserah Teteh aja. Terjemahnya aja ya Bu. Hai orang-orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.
atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan Masyriq dan Maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Iya, baik. Di surat itu ada 7 suplemen surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 10. Ada 7 suplemen yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi seperti ini. Apa saja? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Berselimut apa? Berselimut masalah, berselimut amanah, berselimut pikiran-pikiran yang tidak bisa kita atasi. Allah memanggil kita, kalian berselimut masalah, berselimut amanah, bangun. Qumil laila illa qalila. Yang pertama, bangun malam. Kapan? Nisfahu awin qusminhu qalila auzid alaih. Jadi kata Allah, nisfahu tengah malam, atau kurang sedikit, atau lebih sedikit, kayaknya nggak ada masalah. Nah, kalimat qumil laila illa qalila, ada yang mengatakan qalil itu sedikit, sebentar maksudnya. Bangunlah, bangun malam lah, cuma sebentar. Mau di tengah malam, atau lebih dikit, atau kurang dikit, nggak ada masalah, begitu maksudnya. Cara menghitung tengah malam bagaimana? Habis maghrib, jamnya maghrib sampai jam subuh, itu tolong dihitung berapa jam, kemudian dibagi 2, itu yang disebut tengah malam. Walaupun nanti Allah akan memberikan afdoliyah waktunya, waktu yang paling afdol di 2/3 malam. Cara ngitungnya bagaimana? Maghrib sama subuh berapa jam dibagi 3. 1/3 terakhir mendekati subuh itu afdoliyahnya. Jadi Allah mengajak kita, kasih makan hati ini, kasih suplemen hati ini. Dia butuh suplemen. Suplemennya apa sih? Bangun malam. Boleh sholat malam, boleh sholat tahajud. Bedanya apa? Kalau sholat malam lebih gampang. Kalau sholat malam, semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Apa aja? Sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Makanya termasuk witir sholat malam. Kita sholat tahajud sebelum tidur, sholat istikharah sebelum tidur, itu namanya sholat malam. Tetapi kalau sholat tahajud, dia tidur dulu. Laya-laya dulu, rebahan dulu. Sampai akhirnya terbangun, itu bisa sholat tahajud. Jadi kalau kita merasa kayaknya besok nggak bisa bangun, ya sudah, sebelum tidur kita lakukan sholat malam. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a. Kenapa Allah menyuruh kita sholat malam? Kata Allah, karena bangun atau sholat malam itu mengisi jiwanya lebih kuat, lebih hebat. Kalau bangunan itu kalau diisi dengan semen atau bahan baku yang kuat, didorong seperti apapun dia nggak akan roboh. Sholat malam bikin iman kita seperti itu, bikin mental kita kuat, bikin kehidupan kita itu siap tempur. Itu sholat malam. Kalau sholat 5 waktu saja mengisi jiwa, apalagi sholat sunnah, sholat malam terutama. Maka kata Allah di ayat 6, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a. Itu alasannya mengapa kita diminta sholat malam, agar kata Allah mengisi jiwanya itu lebih kuat. Gitu. Setelah sholat malam, baru suplemen yang kedua adalah membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila di ayat keempat.
Jadi bangun malam ayat kedua. Kemudian di ayat keempatnya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan makhrajnya, kemudian tajwidnya, panjang pendeknya, nadanya. Anggaplah suara kita yang paling bagus. Jadi kalau baca Quran, anggap suara kita yang paling bagus. Kalau kita merasa suara kita paling bagus, kita ketagihan mau baca lagi, begitu. Maka kita diminta untuk warattilil Qur'ana tartila. Alasannya apa ketika kita disuruh bangun malam, kemudian membaca Al-Quran? Di penjelasannya di ayat 6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya sholat di waktu malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan Al-Quran di waktu malam lebih berkesan. Misalnya habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat malam gitu ya. Kita baca Quran, kata Allah itu lebih berkesan. Mengapa? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang hari itu kita sudah sibuk dengan urusan dunia. Tawila, banyak dan panjang. Jadi kalau baca Quran sekarang, itu pikiran kita tuh terbagi-bagi. Kerjaan, laporan, ini, itu. Makanya baca Qurannya kurang berkesan. Kalau membaca Al-Quran di waktu malam, urusan kita udah selesai. Urusan kantor selesai, urusan ini selesai, urusan itu selesai. Ketika kita bangun malam, hening, sepi. Kita buka Al-Quran, Masya Allah. Kita baca malam itu, sedih. Tanpa kita sadari, rasanya mau nangis gitu. Apalagi kalau kita tahu artinya, yang kita baca kita tahu artinya, ya Allah rasanya mau nangis. Itu yang dimaksud oleh Allah. Bacaan di waktu malam lebih berkesan. Kenapa? Karena siang hari kamu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang panjang. Tidak ada waktu rasanya buat kita untuk baca Al-Quran. Walaupun sebetulnya kita bisa baca Al-Quran. Namun membaca Al-Quran di waktu malam lebih berkesan. Kalau kita terbiasa habis maghrib atau habis isya baca Quran, lebih enak sebenarnya. Atau, aduh masih banyak kerjaan ya, emak kan rempong, di mana-mana kayaknya nggak pernah selesai itu kerjaan. Ini selesai, itu datang, begitu seterusnya. Terus bagaimana habis subuh juga bisa. Ya Bu, habis subuh tidur lagi, terus maunya bagaimana? Kalau kita nggak pernah membaca ayat Al-Quran, mohon maaf sedikit saya kasih tips. Kalau misalnya kita nggak sempat baca Quran, ketika tiduran, rebahan, ketika rebahan atau menjelang tidur, baca surat apa saja yang kita hafal. Itu tipsnya. Misalnya rebahan, pasti kan nggak langsung tidur kan, kecuali kalau kita capek sekali baru kita langsung tidur. Rebahan, kalau saya itu jam-jam nidurin anak saya. Jam 8, jam 9, jam 10 itu tidurin berjam-jam kita di tempat tidur. Rasanya sayang kalau mulut nggak komat kami. Wah, ada iklan sejenak. Jadi gimana caranya? Baca apa saja. Mau qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Hafalnya misalnya surat Ad-Duha, baca apa saja. Qomat kamit, minimal di lisan kita ada ayat Allah yang keluar dari lisan kita. Terutama tadi, ya sudah, pas mau tidur, baca saja ayat kursikah, trikulkah, hafalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hafalnya apa? Ya sudah, itu yang kita baca pada saat kita mau tidur. Jangan menghayal seandainya saya menikah dengan mantan saya, mungkin indah. Jangan menghayal seandainya rumah saya di villa, seandainya itu hanya membuang-buang waktu saja. Menambah sedih, menambah kecewa, menambah kurang syukur. Jadi kalau mau tidur, nih hati dikosongkan. Tadi sudah sibuk dengan dunia. Maka sedikit sekali waktu yang perlu kita sediakan untuk akhirat. Baca ayat Allah walaupun hanya sedikit, walaupun itu lagi nggak apa-apa, baca. Itu yang kedua, membaca Al-Quran. Apa suplemen hati yang ketiga? Yang ketiga, wazkurisma rabbik, menyebut nama Allah di ayat 8.
Wazkurisma rabbik, menyebut nama Allah. Zikir. Ada istilah zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu bisa di-download, adik-adik bisa download. Ada Al-Ma'thurat. Ya, Al-Ma'thurat itu zikir pagi dan petang. Di Al-Ma'thurat itu ada doa-doa sekaligus di situ. Ada sayyidul istighfar, ada doa, ada minta dijauhkan dari penyakit, minta disehatkan, minta rezeki berkah, terlilit utang. Itu lengkap sekali di zikir pagi petang. Maka adik-adik boleh download di HP, itu download 3 yang di-download di situ. Ini HP gadget kita bawa-bawa, itu rugi kalau kita nggak download 3 hal. Yang pertama Al-Quran di-download. Mau versi manapun yang penting ada ayat Allah di situ. Yang kedua hadis arba'in. Apa sih hadis arba'in? Hadis 40-an. Ada hadis Rasulullah SAW di situ, hadis 40-an. Saya pernah membahas hadis 40-an ya di Rekin, tapi baru hadis kedua udah ganti tema lagi. Makanya nggak selesai-selesai. Bolehlah nanti 2021 ya, insya Allah kita bahas hadis arba'in. Apa hadis arba'in? Hadis 40-an, 40 sekian. Hadis Rasulullah SAW itu bisa di-download. Yang ketiga, bolehlah download zikir pagi petang atau al-maksurat. Al-maksurat itu ada 2, ada yang sugro, ada yang kubro. Yang sugro ringan, sedikit, tapi sudah pilihan itu. Kalau yang kubro agak besar, memang agak lama. Yang zikir sugro saja, yang kecil saja, sugro, yang kecil. Itu sudah luar biasa kalau kita membacanya pagi habis subuh atau habis sholat duha, baca. Allah akan jaga sampai maghrib nanti. Nanti pas maghrib baca lagi. Allah akan jaga dari bisikan setan sampai subuh besok. Makanya Allah hindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wadhkurisma rabbik. Jadi suplemen hati itu yang ketiga adalah zikir. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir hatimu tenang. Maka zikir itu suplemen hati. Dan zikir itu bukan hanya zikir lisan, zikir pikiran. Ingat Allah, ingat kematian, ingat nikmat yang Allah berikan terlalu banyak, rasanya malu kalau mau ngeluh, maka hidup kita lebih semangat. Wah, Masya Allah ya, Allah udah ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, maka kita akan memberikan kesempatan beramal. Kita akan mengkreasikan amal kita. Yang ini sudah, sholat duha udah, puasa sunnah udah, sedekah. Jadi divariasikan, jangan sampai kita bosan beramal soleh. Ini sudah tak sama suami pintunya, tak sama suami sudah anak-anak sudah orang tua sudah adik kakak, begitu jadi dikreasikan sehingga tidak ada kebosanan gitu ya. Kita lagi termenung ingat orang tua kita, Masya Allah ya, orang tua yang membuat kita seperti sekarang, langsung kasih hadiah ke mama. Misalnya kita lagi ingat adik kita, kakak kita, besok makan-makan yuk, begitu. Jadi ingat Allah itu membuat kita mampu mengkreasikan amal soleh sebetulnya. Ya Allah, Allah ngasih rizki ya. Ya Allah banyak banget. Langsung nomor rekening siapa yang sudah kita simpan. Kita transfer even nggak terlalu banyak. Tapi kita bisa mengkreasikan amal ibadah ketika ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya itu yang bisa kita lakukan. Allah masih ngasih kesempatan sama kita hidup. Dikasih umur panjang, badan sehat. Apalagi kalau kita setiap pekan mendapatkan informasi ya, fulan meninggal, 3 hari lagi fulanah meninggal, 3 hari, begitu saja. Entah berapa saudara kita, sahabat kita, orang yang kita sayang, orang yang dekat sama kita meninggalkan kita, entah berapa banyak yang sudah meninggalkan kita. Lantas apakah kita tidak bisa mengambil pelajaran dari ini semua? Kafabil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita untuk menambah amal kebaikan. Maka ingat Allah, baik dengan pikiran maupun dengan lisan kita atau dengan hati kita. Wadhkurisma rabbik. Ini ayat ke-8. Masih ayat 8, suplemen yang keempat adalah watabattal ilaihi tabatila. Apa tabatul? Tabatul itu menyendiri, berkholwah, berdua-duaan dengan Allah, beribadah kepada Allah, namun
ada ketulusan, mungkin bahasa Indonesianya mungkin seperti orang bersemedi, seperti berkhalwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira itu bertabatul sebenarnya. Orang kita menyebutnya bersemedi, bertapa gitu lah. Rasulullah ketika akan diangkat menjadi rasul, beliau berkhalwah di Gua Hira sampai bertemu malaikat Jibril. Bukan berarti kita bertabatul biar ketemu malaikat Jibril, bukan. Ada ketenangan tersendiri ketika kita bertabatul. Berdua-duaan aja sama Allah. Jangan ada orang lain. Bentuknya apa? Bisa di saat malam kita berdua-duaan, atau kita di mobil. Kita sedang di mobil sendiri, kita termenung, ingat Allah langsung gitu. Itu tabatul. Atau kita di perjalanan, kemudian kita mampir ke masjid, di masjid kita menyendiri dulu, diam dulu setelah sholat, diam, itu tabatul. Nanti rasakan ada kenikmatan yang sulit ditransfer ya saat kita berdua-duaan dengan Allah. Maka kalau habis sholat 5 waktu, jangan cepat-cepat bangun. Jangan cepat-cepat bangun. Saat habis selesai sholat 5 waktu, masih ada malaikat di situ yang mengabulkan doa-doa kita. Minimal baca istighfar 3 kali kah, 5 kali kah, 7 kali kah, begitu minimal. Minimal disempatkan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, duduk itu tabatul. Apalagi kalau malam ya. Malam hari diam gitu. Habis sholat ini, sholat itu diam, itu tabatul. Beribadah, berdua-duaan dengan Allah. Seperti kita berkhalwah, seperti kita bertapa. Mungkin kalau bulan Ramadan, i'tikaf itu tabatul. Jadi ketika kita mencari masjid, beribadah di masjid maksimal, nggak ada orang lain, hanya kita sama Allah gitu ya. Hanya kita sama Allah, itu tabatul. Maka Allah meminta kita untuk watabattal ilaihi tabtila. Tenang gitu. Makanya kalau i'tikaf jangan bareng sama orang yang kenal, ngobrol terus. Tilawah kalau ada orang kenal ngobrol terus. Mbak gimana? Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada teman shadaqallahul azim ngobrol. Tapi kalau kita baca Quran di tempat yang orang nggak kenal atau orang nggak ngelihat kita, itu kan nggak ada yang ganggu. Nah itu tabatul seperti itu. Lantas apa yang kelima? Yang kelima di ayat ke-9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Yang ke-9, karena Allah itu Tuhannya timur dan barat. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka jadikanlah Dia sebagai penolong. Ini yang ke-5. Menjadikan Allah sebagai pelindung, menjadikan Allah sebagai penolong. Tidak ada penolong lain yang lebih hebat dari Allah. Tidak ada pelindung yang lebih hebat daripada Allah, maka berlindung kepada Allah, minta sama Allah, manja sama Allah, begitu maksudnya. Benar-benar menjadikan, ya sudah, kalau Allah memang berkehendaknya seperti ini, ya sudah. Gitu. Tidak ada penyesalan, tidak ada kegalauan. Toh semua atas izin Allah. Nggak ada gini, aduh coba kemarin gitu, enggak. Udah terjadi. Kita kan terkadang masih begini ya, mohon maaf ya. Mungkin kalau dulu, kayak gitu. Mungkin kalau nggak begini nih, nggak terjadi. Mungkin kalau gitu masih, mungkin. Yang sudah terjadi itu adalah izin Allah. Terjadi atas izin Allah. Daun jatuh karena izin Allah. Bunga atau biji terbelah menjadi tumbuh-tumbuhan atas izin Allah. Kita bertemu, saya tiba-tiba kok ngajar di Rekin atas izin Allah. Tiba-tiba ada teteh lagi, misalnya di Pulau Gadung ketemu teteh, di Rekin ketemu teteh, atas izin Allah. Makanya driver saya, supir saya langsung begini, Umi, berarti kita ketemu enggak tiba-tiba, enggak ada yang tiba-tiba. Skenario Allahnya begitu, grand design-nya Allah begitu, bahwa Bapak tiba-tiba ketemu saya, kerja di saya, semua atas izin Allah. Nggak mungkin kalau kita mengatur waktu kita seperti yang kita harapkan. Berapa banyak kita punya planning, tapi nggak terjadi kan.
besok pagi saya mau begini, begini, begini. Nggak terjadi gitu. Saya besok mau ke rumah fulan, nggak terjadi. Kenapa? Kita harus jadikan Allah sebagai pelindung, Allah tempat kita minta tolong dan seterusnya. Jadi misalnya begini, ya Allah besok saya mau ke kantor, saya khawatir dengan corona, bla 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 gitu ya. Ya Allah, Engkau pelindungku. Hamba berusaha memaksimalkan ikhtiar hamba. Sunnatullahnya, ikhtiarnya kita maksimalkan. Masker, jangan lupa cuci tangan, social distancing. Ikhtiarnya, sunnatullahnya kita jalankan. Nanti Allah yang punya kehendak. Makanya Sabtu besok itu rencananya kan ada orang TV One minta saya ngisi Damai Indonesiaku ya Sabtu besok. Saya bilang via Zoom ya Pak. Ya enggak Bu. Kalau Damai Indonesia aku nggak via Zoom. Saya bilang saya selama ini via Zoom kajiannya. Enggak Bu, Ibu harus ke masjid gitu ya, ke lokasi di Bekasi Timur. Saya mikir, aduh harus ke lokasi ya, ketemu sama orang. Pasti ada parno sedikit. Tapi selama protokol kesehatan kita jaga, nggak ada masalah. Fattakhizhu wakila. Jadikan Allah sebagai pelindung. Adik-adik kan saya perhatikan wajahnya bermasker. Sampai saya lupa hidungnya di mana, matanya di mana gitu. Langsung pada dibuka deh. Cakep-cakep banget ya kalau nggak pakai masker sebenarnya. Manis-manis banget kalau nggak pakai masker. Kalau pakai masker kan tertutupi. Tapi hikmahnya apa? Kesedihan kita tertutupi, kegelisahan kita tertutupi gitu ya. Jangan lupa Allah sebagai pelindung kita. Semua terjadi atas izin Allah. Sunnatullahnya apa? Ikhtiar kita ikhtiarlah. Menjaga kesehatan, menjemput rizki, menggunakan uang sebijak mungkin. Jangan mentang-mentang online ya, di atas meja barang banyak sekali. Tiba-tiba ketika nggak ada uang, atas izin Allah, nggak begitu. Ikhtiarnya mana, bro, mana gitu ya. Jangan apa-apa takdir. Kita sebagai hamba ada ikhtiarnya juga. Maka sunnatullahnya ada, kemudian hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ke-9. Ayat ke-10 itu suplemen yang selanjutnya. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar terhadap apa saja yang mereka ucapkan. Kita pakai masker salah, nggak pakai masker salah. Kita ngantor salah, nggak ngantor salah. Kita nggak pernah benar di mata mereka. Wasbir kata Allah. Sabar dengan apa yang mereka ucapkan, sabar apa yang mereka tuduhkan, sabar dengan semua komentar-komentar mereka. Apa kata Allah? Nanti itu urusan aku begitu. Kamu sabar saja dulu. Itu suplemen yang ke-6 ya. Nah, sabar ini masih ingat ya, ada 3 macam. Ada sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian. Jadi karena sekarang diuji, pandemi ujian, pangeran berkuda belum datang ujian, anak belum datang pun ujian, sabar. Orang mengatakan, ya Allah padahal dia cantik, Masya Allah manis, tapi belum ada pasangannya. Nggak usah dipikirin. Ya Allah padahal dia udah nikah sekian tahun, tapi ya Allah belum ada anaknya. Jangan dipikirin. Ya Allah kerja di Rekit udah lama belasan tahun, tapi gak kaya-kaya. Jangan dipikirin. Wasbir ala ma yaqulun. Padahal dia waktu gadis cantik banget. Pas abis nikah kelihatan tuir. Jangan dipikirin. Wasbir ala ma yaqulun. Orang kalau ngomongin kita gak akan pernah berhenti dan kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Yang penting Allah puas, orang-orang terdekat puas, udah. Kalau kita ngurusin omongan orang nggak selesai-selesai. Kita seneng dia iri, kita susah dia bahagia. Khawatir kan seperti itu. Maka kata Allah, wasbir ala ma yaqulun. Sabar saja dengan komentar-komentar mereka. Yang ke-7, suplemen yang ke-7, wahjurhum hajran jamila di ayat 10. Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Saya ada urusan dulu ya.
Jika ada lingkungan yang kurang kondusif, jika ada lingkungan yang menyuruh atau mengajak kita berbuat maksiat, jika ada lingkungan yang sulit untuk berhijrah, tinggalkan saja. Wahjurhum hajran jamila. Maaf ya, saya pamit, ada urusan lagi. Maaf ya, saya pulang dulu karena tinggalkan saja. Kapan kita meninggalkan mereka? Ketika lingkungan kurang kondusif, teman kurang baik, menjauhkan kita dari Allah. Itu udah nggak kondusif. Kalau suami mengingatkan kita sama Allah, teman mengingatkan kita sama Allah, pengajian mengingatkan kita sama Allah, kondusif. Tapi kalau lingkungan menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari surga, menjauhkan kita dari kebaikan, apa kata Allah? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan saja. Hijrah, tinggalkan. Jangan sampai bertambah dosa kita ketika kita tidak meninggalkan mereka. Wasting time. Hanya buang-buang waktu saja. Itu yang ketujuh. Biasanya 10 suplemen itu 2 kali pertemuan, tapi direkin kan udah pinter-pinter ya, 1 kali pertemuan 10, coba Masya Allah ya. 7 ada di surat Al-Muzammil, yang 3-nya itu ada di hadis Arba'in. Nah, hadis Arba'innya apa yang ke-29? Ada kalimat ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka Allah menyebutnya apa? Menyebutnya as-saumu junnah. Jadi suplemen yang ke-8 adalah puasa. Puasa itu tameng. Puasa itu benteng. Puasa itu perisai. Perisai kita dari api neraka. Perisai kita dari kegelisahan. Jadi ketika Allah mengatakan as-saumu junnah, junnah itu perisai, benteng, menjaga agar kita tidak tercium api neraka, tidak tersentuh api neraka. Di dunianya pun agar kita tidak melakukan dosa yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Jadi orang-orang yang berpuasa itu ada ketenangan tersendiri. Bayangkan ketika dia buka puasa, aduh bahagia sekali kan. Orang yang berpuasa itu saat berbuka itu dia bahagia sekali. Bahagia yang pertama karena melihat makanan. Seneng ya udah maghrib gitu kan. Bahagia yang kedua ketika mampu menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat orang berpuasa doa-doanya kan diijabah, doa-doanya dikabulkan. Maka yang ke-8 adalah puasa. Apa yang ke-9? Yang ke-9 adalah wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ke-9 adalah sedekah. Sedekah itu mampu memadamkan api. Coba bayangkan, Masya Allah. Sedekah itu mampu menghapus kesalahan sebagaimana air menghapus api. Jadi kalau kita sedekah, jiwa kita sehat. Pengen jiwa kita sehat, sering-sering bersedekah. Kita ngasih nih orang lain ya, siapapun kita beri. Terus dia mendoakan kita, ya Allah nak, atau Mbak, makasih banyak ya, gitu. Semoga hidupnya, aduh bahagia sekali kita. Atau kita mentraktir teman, nggak usah jauh-jauh. Mentraktir teman, terus dia, Mbak, ya Allah Mbak enak banget masakannya Mbak, ya Allah. Mbak sering ya kesini ya, iya. Mbak, makasih ya Mbak, aku jadi tahu masakan di sini enak. Makasih ya Mbak. Dia bahagia, kita ikut bahagia. Maka sering-seringlah mentraktir teman. Mentraktir ya, bukan ditraktir. Jadi ketika kita membahagiakan orang lain itu jiwa kita sehat sekali. Itu suplemen buat hati. Memberikan hadiah, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian akan saling mencintai. Maka bahagia jika kita bisa bersedekah, bisa memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi bersedekah itu suplemen hati yang ke-9. Lantas yang ke-10-nya apa? Kalau di sini disinggung lagi wasalatul rajul fi jawfil lail. Jadi salat malam. Nah, salat malam itu kan sudah disebut suplemen yang pertama ya. Jadi yang ke-10 adalah istiqomah. Suplemen yang ke-10 adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam pengajian, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam berakhlak, walaupun istiqomah itu yang
yang banyak memahami adalah istiqomah akidah. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Istiqomah di situ adalah istiqomah akidah. Namun ada juga yang berpendapat istiqomah itu pintunya banyak. Ada istiqomah akidah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Yang kedua, istiqomah dalam beramal soleh. Apa kata Rasulullah? Khairul amal adwamuha. Sebaik-baik amal adalah yang berkesinambungan, yang kontinuitas, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi sebaik-baik amal adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Duha nih, 2 rakaat tapi terus menerus gitu. Itu lebih baik ketimbang 8 rakaat tapi sebulan nggak duha. Atau 4 rakaat tapi seminggu sekali. Maka 2 rakaat tapi berkesinambungan itu lebih baik ketimbang banyak tapi setelah itu tidak mengerjakan lagi. Maka yang kedua istiqomah amal. Baru yang terakhir istiqomah dalam berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita istiqomah seluruhnya insya Allah. Alhamdulillah sudah 10 suplemen hati. Kalau boleh jujur paling gampang nomor berapa buat teman-teman di Rekin? Saya ulang ya. Pertama salat malam, kedua baca Quran, ketiga zikir, keempat tabatul, berdua-duaan dengan Allah, kelima menjadikan Allah sebagai pelindung, keenam sabar, ketujuh meninggalkan lingkungan yang kurang kondusif, ke-8 puasa sunnah, ke-9 bersedekah, ke-10 istiqomah. Mana yang paling gampang? Berdua. Gampang semua ternyata. Berapa, Neng? Berdoa. Lebih gampang Zikir, berdoa. Umi, zikir. Iya, itu paling gampang zikir ya. Tadi Mbak Sela apa berdoa? Yang mana Neng berdoa, Neng? Ada ya berdoa. Yang bilang zikir siapa? Mbak Dian? Iya, Umi. Aduh, itu zikir paling gampang buat Mbak Dian. Kalau Mbak Sela bangun malam, katanya ya, berdoa di waktu malam paling gampang. Ada lagi yang nulis berpuasa. Ih, keren-keren ya teman-teman di Rekin. Masya Allah, luar biasa. Semuanya gampang. Insya Allah. Banyak ternyata yang mengatakan gampang puasa. Sebenarnya paling gampang itu apa? Sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, itu. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi maksud saya sedekah di sini sedekah materi ya. Even senyum adalah sedekah, tapi yang dimaksud di hadis tadi adalah dengan materi. Jadi tergantung, maka boleh divariasikan. Teman-teman, ibu-ibu boleh divariasikan. Besok sedekah, besok gitu. Amal soleh itu kan boleh bervariasi. Kalau tahajud mulu takutnya bosen gitu ya. Walaupun bagus. Sedekah mulu ya Allah nanti gitu. Manusia tuh begitu ada bosennya. Yang nggak bosen apa? Ngerumpi. Bikin dosa nggak bosen. Tapi kalau memberikan suplemen sama hati terkadang ada bosennya. Maka tolong divariasikan. Malamnya begini, siangnya begitu. Divariasikan saja. Baik, ada pertanyaan, masih tersisa waktu 5 menit, Neng. Setelah ini saya ada kajian lagi. Adakah yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau dikurangi? Saya persilahkan. Dia tawaduk banget sih, Neng. Udah lama nggak ketemu, dia jadi kangen ya. Coba kamu lihat yang gue tulis kepada Ibu. Kasih ceritain kan. Maintain istiqomah gimana ya, Bu? Kalau di sini. Iya. Beautiful aja. Hanya ada di surat Al-Imran ayat 8. Apa sih doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Imran ayat 8 kalau tidak salah.
Apa artinya ya Allah, jangan engkau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Begitu. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Kalau berteman sama orang baik-baik itu biasanya saling mengingatkan. Jadi kalau kita mau terpeleset, dipegang tangan kita, salah kita genggam gitu. Enaknya berteman sama orang baik begitu, saling menguatkan, saling meluruskan, saling mengingatkan. Pengajian itu sebetulnya begini. Jadi pengajian itu sebetulnya ada fungsi selain mendapatkan pencerahan, itu saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Aduh, Masya Allah ya ternyata gitu, pegangan tangan bergandengan. Kemudian nanti di hari teman-teman yang soleh, lingkungan soleh gitu ya, agar terjaga keimanan kita. Wallahu a'lam seperti itu. Gak ada lagi, Neng? Kalau nggak ada, selamat berlibur ya. Kan next pekan depan libur panjang kan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari kita libur. Tapi bingung juga libur mau kemana juga kan gitu ya. Itu saja, Allah kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa barakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jazakillah ya ilmunya ya. Silakan. Kayaknya gampang ya Bu, 10 suplemen ya. Aduh, tapi Sela nggak ditutup, berat Neng. banget. Sela. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita terima dan kita dengan hati dari Ustazah Fathia. Semoga kita dapat istiqomah serta kita dapat melakukannya walaupun pelan-pelan, dan juga semoga istiqomah juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alangkah lebih baiknya jika kita menutupnya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau kami undur diri, tadi kan ada ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.